Shalom Bapak Ibu, renungan ini saya beri judul Tenanglah Jiwaku di dalam Naungan-Mu dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Bapak Ibu yang terkasih, mari sejenak kita bayangkan seperti ini. Kita sedang naik perahu di tengah malam, air tenang, seolah-olah semua baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba angin kencang datang, ombak yang tinggi, bahkan perahu kita tergoncang hebat. Kita terkejut, jantung kita berdebar, dan hati kita bertanya, apa yang sedang terjadi ini? Bapak Ibu, murid-murid Yesus merasakan hal yang sama pada waktu malam itu. Mereka tahu bahwa mereka akan segera binasa karena perahu mereka mengalami badai yang sangat besar. Mereka berteriak-teriak bahwa mereka sedang di dalam bahaya. Pertanyaan untuk kita, apakah hidup kita pernah tiba-tiba seperti perahu yang diterjang badai? Dan mungkin itu masalah pekerjaanmu, masalah kesehatanmu, masalah keluargamu, dan lain sebagainya. Sebelumnya, kita berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Namun dalam sekejap waktu, semua hal yang mengerikan terjadi dan tiba-tiba tanpa kita duga sebelumnya. Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian, setelah murid-murid Yesus sangat putus asa dan seolah tiada harapan, perasaan yang sangat berat datang kepada mereka. Murid-murid Yesus membangunkan guru mereka dan mereka berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka menjadi panik, takut, dan merasa sendirian di tengah badai itu. Kita pun kalau mau jujur, seringkali seperti itu Bapak Ibu. Ketika masalah datang, kita sudah bekerja, kita sudah berusaha dengan keras untuk menyelesaikannya. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Masalah menjadi semakin pelik. Sampai-sampai kita bertanya bahwa apakah Tuhan masih mendengarkan saya? Dan apakah Dia masih peduli dengan saya? Perasaan panik itu sangatlah manusiawi Bapak Ibu. Tuhan sendiri tidak marah ketika kita menjadi takut. Yang penting di sini adalah langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Apakah kita menyerah dan hidup kepada kecemasan atau menyerahkan segala masalah hidup kita kepada Tuhan? Kemudian datanglah keadaan yang agak menenangkan. Yesus menegur, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Ada hal yang menarik di dalam pertanyaan itu, Bapak Ibu. Kata takut di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa itu merupakan ketakutan yang melemahkan atau kepasrahan yang tidak didasarkan dengan iman. Ini tentu saja bukan takut yang biasa, tetapi takut yang menunjukkan bahwa kekurang percayaan kepada Tuhan. Sedangkan kata percaya di sana berarti iman dan kesetiaan. Di dalam konteks itu, Yesus menantang para muridnya, apakah mereka benar-benar percaya kepada Tuhan atas kuasanya di dalam alam semesta ini. Yesus ingin bahwa murid-muridnya menyadari bahwa badai yang mereka alami itu tidak lebih besar dari kuasanya. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta sedang ada di dalam perahu mereka. Mengapa mereka justru takut? Jika Sang Penguasa alam semesta ada bersama-sama dengan mereka, maka dengan sangat yakin mereka bisa percaya mereka tidak akan binasa. Dia memegang kendali hidup kita, bahkan atas angin dan badai sekalipun. Kita paham bahwa Yesus mampu menenangkan hidup kita. Percaya kepadanya memberikan damai di hati kita.
Pertanyaannya untuk kita adalah, sudahkah kita benar-benar percaya bahwa Yesus lebih besar dari masalah kita? Setelah itu badai reda, angin berhenti, ombak tenang, perahu aman. Murid-murid pasti merasa lega. Hati mereka berkata, akhirnya kita selamat juga. Mereka menjadi takut dan gemetar terhadap sosok yang di depannya itu. Bagaimana dengan kuasa yang besar, mampu meredakan badai yang hendak membuat mereka binasa. Namun mereka juga segera sadar bahwa jika Yesus ada bersama dengan mereka, maka mereka tidak akan mengalami kebinasaan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, masalah besar pun terasa ringan. Kita lega, kita hatinya menjadi tenang, sukacita muncul. Pertanyaannya, sudahkah kita merasa lega dan sukacita ketika Tuhan menolong kita di tengah kesulitan kita? Akhirnya murid-muridnya berkata, siapakah orang ini sehingga bahkan angin dan danau pun taat kepada mereka, pada Tuhan? Pengakuan bahwa Tuhan itu besar, kuasanya nyata, dan hidup mereka aman di tangannya terlontar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak lagi menganggap bahwa Yesus adalah guru saja, tetapi juga adalah Tuhan mereka yang berkuasa atas alam semesta. Kita pun bisa berseru seperti itu, Bapak Ibu, di dalam hati kita, bersyukur dan memuji Tuhan atas pertolongannya di dalam hidup kita. Badai tetap akan ada, tetapi kita tahu Yesus selalu setia memegang kendali hidup kita. Mari kita belajar menyerahkan setiap badai hidup kita kepada Yesus. Tenanglah, Dia selalu bersamamu, dan badai hidup akan menjadi saksi kuasa-Nya. Tenanglah jiwaku di dalam naungan tangan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.